depan. Pendidikan juga sebagai senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dimanapun dan siapapun wajib mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, pilihlah sekolah yang tepat untuk pendidikan yang terbaik. Bersama saya, Rizky Anissa. Selamat pagi saya ucapkan untuk narasumber, Bapak Ibu yang telah hadir bersama saya di sini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani. Bersama saya sudah hadir beberapa narasumber, ya, Bapak Ibu guru dari perguruan Sisingamangaraja Tanjung Balai, yang akan saya ajak bincang-bincang lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan sekolah ini. Di antaranya ada Bapak Muhammad Toha Eskom selaku bagian kesiswaan, lalu ada Ibu Ceriati, guru seni budaya, ada Ibu Ayu Andira, guru geografi, dan ada Bapak Ariswanto, guru olahraga. Dan satu lagi, kita kedatangan anak didik salah satu siswa berprestasi, ya, Ricky Alfahri. Nah, yang pertama mungkin saya mau ke Pak Toha dulu nih. Pak Toha, selamat pagi. Saya mau tanya nih, bagaimana sih pembelajaran daring online yang sekarang sedang berlangsung? Terima kasih. Untuk pembelajaran daring di SMA Sisingamangaraja Tanjung Balai dengan kondisi seperti ini, jadi yang pertama kita fokus ke sumber daya tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik itu harus kita fasilitasi dulu seperti sosialisasi, penggunaan aplikasi, internet, dan lain-lain. Nah, setelah gurunya memahami tentang penggunaan media ini, barulah kita implementasikan kepada siswa. Di mana nanti jika ada pun siswa bertanya, guru atau tenaga pendidik dapat menjelaskan secara detail kepada siswa, sehingga guru atau tenaga pendidik dapat menyajikan materi ke aplikasi, baik itu dengan media tanya jawab, dengan media sharing, bisa digunakan dalam aplikasi itu. Nah, Pak Toha, ada nggak sih kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan dari online ini? Kalau kendala pasti ada, tapi tak signifikan atau tidak banyak kendala. Cuma kendala yang kita hadapin dari beberapa siswa yaitu tentang akses atau jaringan internet, di mana siswa kita ada di beberapa daerah yang akses untuk internetnya sangat jelek. Jadi di sana kita dapat solusi bahwasanya bahwa ada siswa yang mempunyai akses internet yang jelek, otomatis kita langsung hubungi via telepon. Jadi kita jelaskan melalui via telepon sedetail mungkin sampai siswa itu paham dan tidak mengurangi kualitas pembelajaran dari daring dengan via telepon. Jadi sehingga siswa itu tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang menggunakan aplikasi. Nah, lalu saya mau ke Bu Ayu dulu nih, selaku guru yang langsung terjun di pelaksanaannya. Nah, Bu Ayu, bagaimana pengalaman Ibu selama pembelajaran online di sana? Pengalaman saya selama pembelajaran daring ini sudah hampir 2 bulan kita lakukan pembelajaran daring. Kita sebagai guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tapi kita juga sebagai fasilitator dan motivator. Artinya di sini kita tidak harus mencapai ketercapaian kurikulum yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi kita itu lebih pembelajaran penguatan mental. Penguatan mental dalam artian pada saat kondisi sekarang ini kita sedang diuji dalam hal fisik dan mental kita. Jadi kita harus tetap menguatkan siswa walaupun kita itu sedang berjauhan atau berjarak, tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan dan selalu stay di rumah. Nah, kalau dari Ibu Ceriati, ada nggak sih kira-kira kendala yang terjadi selama pelaksanaan? Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami sekitar 2 bulan ini, khusus dalam pembelajaran seni budaya, kendalanya itu terdapat pada praktek. Karena kan biasanya kita secara langsung mengajarkan kepada anak, contohnya ini sedang bab yang nari gitu kan, biasanya kan kita secara langsung mengajarkan ke anak, tapi kali ini kan berbeda. Jadi kita harus berupaya bagaimana membuat sebuah tampilan video beserta tutorial berupa teks yang akan dipahami anak. Jadi kendalanya menerapkan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Berarti tidak terlalu banyak ya kendala yang dihadapi dalam daring online ini, dan sejauh ini semua lancar-lancar saja. Pasti ada dong program-program unggulan dari sekolah ini. Mungkin Pak Toha bisa share ke penonton? Oke, kalau program tunggal pasti ada, cuma saya bahas dulu tentang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler mungkin kita sama dengan sekolah-sekolah yang lain, mengikuti protokol dari Kementerian Pendidikan yaitu menggunakan kurikulum K13 sama seperti biasanya. Terus kita ada intrakurikuler tentang pendalaman materi atau praktikum. Mungkin di sekolah lain tidak ada, cuma kita ada praktikum di sini. Nah, program keunggulan kita itu yaitu tentang ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler kita itu mengikut hobi dan minat siswa.
Nah, itu kita bagi atas 3. Pertama itu ada seni, olahraga, dan akademik. Nah, ketiga ini itulah program keunggulan kita, di mana kita menentukan minat siswa dan hobi siswa. Nah, ketiga ini yang pertama itu ada seni. Seni ini banyak cabangnya. Pertama yaitu tari. Nah, itu tari itu berbagi lagi, ada tari daerah, tari kreasi, dan dance. Dan itu difasilitasi dengan lengkap seperti ruang tari, peralatan untuk tari, bahkan didukung dengan pembina yang berpengalaman di bidangnya. Nah, selanjutnya ada musik. Nah, musik itu berbagi lagi, ada keyboard, gitar, drum, musik assemble, bahkan musik daerah, dan itu semua alatnya lengkap. Jadi siswa kita nggak perlu lagi membawa alat musik untuk latihan atau les di sini. Jadi dan itu disupport dengan pembina yang berpengalaman di bidangnya. Nah, selanjutnya ada akademik. Nah, akademik ini yaitu ada Olimpiade Sains. Nah, Olimpiade Sains ini sama juga didukung dengan guru yang berpengalaman dan bersertifikat, bahkan sudah pelatihan di provinsi, bahkan di luar provinsi, mereka berpengalaman di bidangnya. Nah, selanjutnya olahraga. Dan olahraga ini juga banyak cabangnya, yaitu ada futsal, basket, voli, badminton, tenis meja, dan beberapa lainnya. Dan ini juga difasilitasi dengan peralatan lengkap, dengan lapangan yang lengkap, dengan gedung olahraga, bahkan alat-alat untuk latihan juga dilengkapi. Dan disupport oleh pembina atau pelatih yang berpengalaman di bidangnya. Jadi untuk ketiga kategori ini sangat dipenuhi dengan prestasi siswa kita. Bicara tentang prestasi, saya mau tahu dulu nih prestasi dari bidang olahraga. Di sini sudah ada Pak Riswanto. Nah, Pak, boleh dong di-share Pak ke penonton apa-apa aja prestasi yang pernah diraih dan ditorehkan dari sekolah ini? Oke. Sebelum saya menjelaskan, saya mengucapkan terima kasih dulu pada perguruan Sisingamangaraja dan Balai yang sudah memfasilitasi segala sarana dan prasarana, ya, khususnya di bidang saya, itu di bidang olahraga. Itu kalau cerita fasilitas sudah sangat lengkap, jadi saya mudah untuk melatih anak-anak supaya berprestasi, ya. Di situ fasilitas yang sudah dilengkapkan, ya, setelah dilengkapi fasilitas saya sebagai penunjang bagi olahraga, tinggal mengembangkan kemampuan si anak, ya, untuk berdisiplin, bekerja keras, dan tetap selalu bersemangat, ya. Dan pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di sini saya mempunyai prestasi yang sudah sering didapat. Di antaranya itu adalah dari badminton, atletik, futsal, bahkan basket, bola voli juga, ya. Jadi semua itu kita buat. Mereka berprestasi itu bukan karena bakat dari alam, tapi memang sudah kita latih di sini dan dilengkapi oleh fasilitas yang ada. Nah, begitu. Dan mudah-mudahan, ya, kita sudah sampai tingkat provinsi, ya, provinsi, cuman ke nasional belum. Tapi kalau untuk Tanjung Balai, mudah-mudahan kita lewati itu semua. Saya rasa itu sementara. Jadi sudah sampai provinsi lah ya Pak ya? Sudah sampai. Nah, bagaimana dengan di bidang akademik Bu Ayu? Saya dengar sudah sampai di Olimpiade Nasional. Ya, untuk di bidang akademik, kalau untuk Kota Tanjung Balai selama 4 tahun terakhir ini kita itu selalu menjadi juara umum. Artinya juara umum kita yang lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lainnya. Bahkan kita itu mampu dalam satu bidang pelajaran, tiga-tiganya kita ambil. Jadi juara 1, 2, dan 3. Seperti Olimpiade Sains tingkat kota di 2020 kemarin. Kemudian untuk tingkat provinsi di tahun 2019 kita sudah menjadi juara 1 provinsi Sumatera Utara yang mewakili provinsi Sumatera Utara ke tingkat nasional dalam bidang geografi. Yang dalam tahapannya itu pertama sekali mereka mengikuti tingkat kota juara 1, kemudian bertanding lagi di provinsi, bertanding melawan 33 kabupaten dan kota yang setiap kabupaten dan kota itu mengirimkan 3 perwakilannya. Jadi 3 dari setiap kabupaten dan kota, dan kita berhasil juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara, dan kita mewakili provinsi Sumatera Utara. Kebetulan siswanya juga sedang berada di sini, yaitu Ricky Alfahri. Nah Ricky, apa kabarnya nak? Sehat sekali Bu. Boleh dong di-share ke kita bagaimana pengalaman kamu bisa sampai ke nasional, dan apa sih tips and trik yang jitu yang bisa mengantarkan kamu ke nasional kemarin?
Nah, kalau pengalaman saya mengikuti Olimpiade itu saya mulai semenjak kelas 9 SMP. Nah, itu saya mengikuti Olimpiade IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yang saya pelajari itu geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Nah, pengalaman pertama saya mengikuti Olimpiade itu pada bulan Oktober tahun 2016 di Universitas di Sumatera Utara, tingkat provinsi. Dan alhamdulillah ketika saya mengikuti Olimpiade itu, yang pasti saya mengalami yang namanya grogi sih pertama, takut kalah gitu. Tapi alhamdulillah saya menjadi juara 3 dari sekitar 600 siswa itu di bidang IPS. Nah, beranjak di kelas 10 saya mengikuti Olimpiade Geografi. Saya ingat minggu pertama saya mengikuti Olimpiade, saya menginjak kaki di kelas SMA, saya langsung mendatangi Bu Aiwandira selaku guru geografi saya. Saya langsung bertanya kepada Ibu, Bu, sudah ada gak pembukaan kelas geografi? Dan alhamdulillah, sebelumnya saya ingin mengatakan terima kasih kepada sekolah ini. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Toha, sekolah ini menyediakan yang namanya fasilitas ekstrakurikuler OSN atau Olimpiade. Nah, Olimpiade geografi ini kelasnya dibuka setiap sore setelah kegiatan intrakurikuler. Nah, dari fasilitas itulah saya mulai mencintai yang namanya dunia geografi dan dunia keolimpiadean, dan bersama seorang sosok guru ini yang sangat berprestasi dan sangat bisa dibilang sangat berilmu. Kemudian kalau tips and triknya sih sebenarnya secara general aja ya. Kalau spesifik sih, kalau pribadi masing-masing mempunyai caranya masing-masing untuk belajar. Tapi kalau secara general yang pertama itu belajar. Apalagi kalau di dunia olimpiade. Nah, kalau di dunia olimpiade itu yang paling penting itu adalah mempelajari namanya materi-materi dasar. Materi dasar olimpiade. Nah, di sekolah ini juga disediakan yang namanya perpustakaan yang memiliki buku-buku geografi yang sangat lengkap. Jadi saya mempelajari materi dasar pertama itu di sekolah ini, di perpustakaan ini. Nah, setelah saya mengetahui materi-materi dasarnya, mempelajari itu, kemudian saya dibantu oleh Ibu Aiwandira lagi kembali. Saya diajarkan untuk apa sih materi-materi olimpiade yang bakal keluar. Kemudian setelah belajar, yang pasti adalah mengasah diri. Dengan apa? Saya mengasah diri saya itu dengan membahas soal dan mengikuti olimpiade. Di sekolah ini, setiap olimpiade harus diikuti. Sekolah ini juga menyediakan fasilitas mahasiswanya untuk mengikuti olimpiade, baik di dalam kota maupun di luar kota. Nah, dari sinilah saya mengasah diri saya. Karena walaupun saya belajar tanpa diasah, samanya nihil. Setelah diasah, jangan lupa untuk berdoa buat kalian semua. Nah, kayak hukum bilangan matematika, sesuatu bilangan apapun kalau dikali dengan 0, hasil juga 0. Begitu juga dengan usaha tanpa doa. Usaha tanpa doa sama dengan nihil hasilnya. Dari sekian banyak olimpiade yang kamu ikuti dan menang, kira-kira olimpiade mana yang paling berkesan dan memorable buat kamu? Kalau yang paling berkesan ada 3 sih. Kalau pribadi, yang pertama itu tadi yang saya bilang, saya mengikuti olimpiade pertama di tingkat SMP pas saya kelas 9. Saya juara 3 se-Pulau Sumatera, Olimpiade IPS. Kemudian yang kedua itu pada tahun 2018 itu Olimpiade tingkat kota pertama saya. Nah, disitulah Olimpiade yang kayak pertama yang benar-benar Olimpiade tingkat kota, Olimpiade sesungguhnya yang saya rasakan. Karena itulah kayak dari tingkat kota langsung ke provinsi. Dalam bila saya juara 1 kan Bu di tingkat kota dan di Olimpiade OSK pertama saya. Dan yang paling berkesan selanjutnya adalah di tingkat provinsi tahun 2019 yang dimana saya alhamdulillah juara 1 se-provinsi Sumatera Utara. Dari provinsi itu, dari juara 1 itu saya alhamdulillah bisa lanjut ke tingkat nasional yang diadakan kemarin di Kota Manado, Sulawesi Utara pada tahun 2019. Dan yang paling berkesan sih sebenarnya di Manado juga sih. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang dari seluruh Indonesia, teman-teman geografi saya yang kami sudah saling kenal sebenarnya dari grup lain, grup online, grup daring, tapi baru ketemu kemarin. Jadi Olimpiade ini yang berkesan itu sebenarnya bukan menangnya, tapi bagaimana kita mendapatkan ilmunya dan bagaimana kita mendapatkan teman-temannya. Jadi itu yang berkesan di dunia Olimpiade ini. Tadi kita sudah dengar prestasi-prestasi apa saja yang sudah ditorehkan di bidang akademik dan olahraga.
Satu lagi yang belum, bidang kesenian. Saya langsung mau ke Bu Cece sebagai guru seni budaya di sekolah ini. Nah, Ibu, apa saja prestasi yang sudah pernah ditorehkan di bidang kesenian? Nah, kalau untuk di bidang seninya, kita sudah banyak menoreh prestasi, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kota. Nah, salah satunya kalau untuk di tingkat provinsi, kita sudah pernah mewakili Kota Tanjung Balai untuk mengikuti perlombaan tari tradisional, ada juga monolog. Kalau di tingkat kotanya juga sama, kita pernah meraih juara 2 di tingkat kota seluruh sekolah yang ada di Kota Tanjung Balai. Nah, baru-baru ini kita ada menoreh prestasi menurut saya sangat luar biasa membawa nama Yayasan Perguruan Sisingamangaraja, yaitu pada saat acara pembukaan Pesta Kerang kemarin. Jadi itu salah satu prestasi yang sangat luar biasa, dan itu memang salah satu cita-cita saya sebelum mengajar di Yayasan Perguruan Sisingamangaraja. Karena berdasarkan pengalaman saya sebelum di sini, saya sudah sering membawa sekolah lain untuk tampil-tampil dan memperkenalkan sekolah mereka. Jadi ketika saya menginjakan kaki di Yayasan Perguruan Sisingamangaraja, saya memang punya misi untuk membawa nama Sisinga itu biar terkenal khususnya di Kota Tanjung Balai. Jadi bahkan prestasi tersebut masih awal menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merasa sangat senang, baik itu dari pihak sekolah, yayasan itu mendukung secara penuh kepada gurunya, kepada siswanya, bahkan ketika fasilitas ataupun apapun yang diminta oleh sang guru demi kebaikan dan pengembangan ekskulnya, mereka sangat mendukung. Jadi itulah salah satu kenapa saya merasa sangat cepat gitu untuk Yayasan Perguruan Sisingamangaraja menorehkan prestasi-prestasinya. Luar biasa ya Bu ya, mampu membuat siswa-siswi Sisingamangaraja tampil di pembukaan Pesta Kerang kemarin yang dihadiri oleh wali kota, wakil gubernur, dan masyarakat sekota Tanjung Balai. Semangat terus buat ibunya. Nah, mungkin Pak Toha ada mau tambahin, silakan. Untuk seni ya, saya nyambung untuk seni. Ketepatan di situ saya sebagai guru pembimbing juga. Untuk seni itu kita ada desain poster atau desain grafis. Pada tahun 2017 kita seleksi tingkat kota, di mana kita mendapatkan juara pertama untuk tingkat kota. Terus kita dikirim mewakili Kota Tanjung Balai di tingkat provinsi. Nah, di sana kita mendapatkan juara pertama kembali tingkat provinsi. Setelah itu kita dikirim ke Manado untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam ajang FLS 2N tingkat nasional. Nah, di situ ketepatan kita berjuang, kita berusaha, kita mendapatkan hasil, yaitu mendapatkan juara kedua setingkat nasional atau medali perak tingkat nasional. Nah, itu prestasi sangat luar biasa saya kira, karena dari ribuan siswa kita seleksi tingkat kota, provinsi, bahkan langsung ke tingkat nasional se-Indonesia, antar provinsi kita mendapatkan juara kedua atau medali perak. Nah, lanjut di tahun 2019 kita kembali ikut dalam ajang FLS 2N tingkat kota, kita kembali mendapatkan juara pertama di tahun 2019. Lanjut kita mewakili Kota Tanjung Balai di tingkat provinsi dan kita kembali mendapatkan juara pertama. Dan kita kembali dikirim ke nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kota Banda Aceh. Nah, di situ kita ikut mewakili Provinsi Sumatera Utara, namun kita belum mendapatkan juara. Tapi saya rasa mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk jenjang nasional itu sangat luar biasa. Dan itu juga didukung dengan fasilitas, semua peralatan kita lengkap seperti komputer yang menggunakan spek yang bagus untuk si anak untuk desain. Lanjut ada pen table, semua peralatan difasilitasi oleh Perguruan Sisingamangaraja Tanjung Balai dan didukung oleh kepala sekolah, koordinator, dan pengurus yayasan. Dengan segudang prestasi, sarana prasarana yang lengkap dan tentunya guru yang berkualitas, maka dipastikan Sisingamangaraja adalah pilihan yang tepat untuk belajar. Nah, kalau ada yang mau daftar nih Pak Toha, gimana caranya? Untuk pendaftaran dalam kondisi seperti ini, kita ada dua cara pendaftaran. Pertama, online, kita cukup mengirimkan berkas melalui email. Yang kedua, kita bisa datang langsung ke sekolah dengan protokol kesehatan, mungkin menggunakan masker. Nah, untuk cara pendaftaran, kalau untuk pendaftaran kita bebas biaya pendaftaran dan bebas biaya pembangunan atau gratis. Nah, dan ada juga potongan 50% bagi siswa yang berprestasi. Contohnya, jika SD mau masuk SMP, di kelas 6 SD dia memiliki ranking 1 sampai dengan 10, otomatis masuk ke SMP dia dapat potongan 50%. Gratis uang sekolah 50% selama 1 semester.
Nah, yang untuk SMA, jika dia berprestasi di SMP ranking 1 sampai dengan 10, otomatis dia masuk SMA dapat potongan 50% selama 1 semester. Untuk syarat-syarat pendaftaran, mungkin nanti di sosial media kita ada perguruan Sisingamangaraja Tanjung Balai, di sana ada brosur, atau bisa datang langsung mengambil brosur ke sekolah kita, di sana ada syarat-syarat pendaftaran. Masih mudah juga ya Pak ya cara mendaftar di sekolah ini, apalagi ada potongan uang sekolah 50% dan free uang pembangunan ya Pak ya. Nah, untuk masyarakat di Tanjung Balai dan di luar kota Tanjung Balai, tunggu apa lagi? Silakan daftarkan putra-putri Anda di Sisingamangaraja Tanjung Balai. Saya rasa cukup bincang-bincang menarik kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang telah hadir meluangkan waktunya bersama saya di sini. Terima kasih juga untuk penonton yang berada di rumah. Lain waktu kita ketemu lagi di talk show berikutnya. Selamat pagi.